Hai, jumpa lagi di channel. Di sini ada film. Kali ini bagian kedua nih guys, atau part kedua kita mau membahas Rosamund Pike. Dan tentunya ada beberapa film yang memang dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur ya. Nah, bagi kalian yang belum pernah nonton yang pertama, silahkan kalian tonton dulu video Rosamund Pike yang pertama, ada di description box. Dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Follow juga Instagram nonton.film.yu karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film nih guys. Ada film-film terbaru, film-film terbaik, dan segala hal seru lainnya tentang film. Oke, kita langsung mulai aja film-film terbaik dari Rosamund Pike bagian yang kedua. Oke, film pertama dari Rosamund Pike yang bagian kedua ini ada I Care A Lot tahun 2020 nih guys. Film ini dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur ya, karena di sini Rosamund Pike dan juga artis cantik Eiza Gonzalez melakukan sebuah adegan yang cukup mengundang nih guys. Ya, sesama wanita. Ceritanya sendiri berkisah mengenai dua orang sahabat di mana mereka bekerja sama untuk menipu para orang-orang lanjut usia nih guys. Mereka didiagnosis menderita sebuah penyakit dan dimasukkan ke panti jompo. Kemudian barang-barang dari mereka ini dilelang. Ini dia I Care A Lot. Dan film yang kedua dari Rosamund Pike bagian yang kedua ini ada Radioactive tahun 2019. Film ini merupakan film biografi dari wanita pertama yang meraih penghargaan Nobel nih guys, yaitu Marie Curie. Ya, Rosamund Pike berperan dengan begitu apik memerankan Marie Curie di film ini guys, dimana ia merupakan seorang ilmuwan dan ia kesulitan mendapatkan dana nih guys akibat jenis kelaminnya. Ini dia Radioactive tahun 2019. Kemudian ada Return to Sender tahun 2015. Film ini bercerita mengenai Rosamund Pike yang berperan sebagai seorang perawat di sebuah kota kecil, di mana ia melakukan sebuah kencan buta nih guys dengan lelaki asing. Hingga pada suatu ketika ada seorang lelaki yang tidak ia kenal yang datang ke rumahnya. Ia pun membukakan pintu yang ia kira lelaki tersebut adalah kencan butanya. Tetapi ternyata lelaki tersebut malah menyakiti dirinya dan kencan butanya yang asli datang. Lelaki yang menyakitinya ini kemudian dimasukkan dalam penjara nih guys. Tapi anehnya si wanita ini justru terus mengunjunginya. Ada hubungan apakah mereka? Dan di tahun 2005 ada film Rosamund Pike bersama dengan Dwayne Johnson The Rock nih guys, yaitu Doom. Film ini bercerita mengenai sebuah fasilitas penelitian di planet Mars di mana telah terjadi kekacauan di fasilitas tersebut. Sang dokter di fasilitas tersebut yang diperanin Rosamund Pike akhirnya meminta bantuan pasukan elit nih guys yang dipimpin oleh Dwayne Johnson ini. Hingga akhirnya mereka menemukan bahwa ada sebuah monster mengerikan yang mengincar nyawa mereka. Dan berikutnya bagi kalian yang suka dengan film-film bertemakan dewa dan monster nih guys, ada Wrath of the Titans tahun 2012. Ya, berlatarkan mengenai dewa-dewa Yunani. Bagi kalian yang suka dengan genre-genre seperti itu nih guys, film Wrath of the Titans ini masuk ke salah satu yang terbaik. Dan tentu saja Rosamund Pike berperan sebagai salah satu pemerannya yang cukup memukau dengan aktingnya. Dan ternyata Rosamund Pike juga berperan di salah satu film James Bond nih guys. Tepatnya dia berpasangan dengan Pierce Brosnan di tahun 2002, yaitu Die Another Day. Dan di sini ia juga berakting dengan Halle Berry nih guys. Ya, mereka dua masih sama-sama muda. Tentunya dihiasi oleh sebuah adegan yang cukup mengundang antara dirinya dan juga Pierce Brosnan di film tersebut guys. Ini dia Die Another Day tahun 2002.
Dan kemudian berikutnya ada The Informer tahun 2019. Bercerita mengenai mantan narapidana yang dibebaskan bersyarat, hingga kemudian ia malah menerima sebuah tugas dari FBI nih guys. Sebagai ganti dia dibebaskan, ia harus menjadi mata-mata dan masuk ke dalam gembong narkoba yang besar. Nah, masalahnya adalah dia malah dijebak nih guys ketika ia berusaha untuk masuk dan menjadi mata-mata tersebut. Ini dia The Informer tahun 2019 yang juga diperanin oleh Ana de Armas. Wow. Berikutnya ada Beirut tahun 2018. Film ini bercerita mengenai seorang diplomat Amerika Serikat yang bertugas di Beirut, Lebanon, di mana ia dan istrinya mengangkat seorang anak bernama Karim nih guys, yang mengaku tidak memiliki keluarga. Namun justru tindakannya tersebut malah membuat istrinya terbunuh. Ia pun akhirnya meninggalkan Lebanon dan menjadi kecanduan alkohol nih guys. Hingga beberapa tahun kemudian ia mendapatkan panggilan kembali dari rekannya, dan hal tersebut masih berhubungan dengan si Karim, anak yang pernah ia angkat tersebut. Ini dia Beirut. Dan di tahun 2009 ada film Rosamund Pike dan Bruce Willis nih guys yang cukup bagus, yaitu Surrogates. Film ini berlatarkan di masa depan guys, di mana manusia sudah memiliki robot yang dinamakan Surrogates untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga mereka tidak perlu melakukan kontak fisik dan tidak takut tertular penyakit dan hal-hal berbahaya lainnya. Hingga kemudian terjadilah sebuah kasus pembunuhan yang diselidiki oleh seorang agen FBI. Berikutnya ada The World's End tahun 2013 yang diperanin juga oleh Simon Pegg. Bercerita mengenai seorang pria yang bertemu kembali dengan kawan-kawannya setelah berpisah selama 20 tahun nih guys. Dan kemudian mereka pun ingin minum-minum dari satu tempat ke tempat lain. Hingga kemudian mereka menemukan hal aneh di mana robot-robot mulai berdatangan dan mencuri DNA manusia. Parahnya lagi, mereka juga ingin mencuri DNA si pria ini guys. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Berikutnya ada The Man with the Iron Heart tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai seorang pria bernama Reinhard Heydrich yang merupakan perwira angkatan laut Jerman dan akhirnya menjadi salah satu pentolan Nazi Jerman nih guys. Dan di film ini Rosamund Pike berperan sebagai istri dari sang pria tersebut. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Rosamund Pike. Saya sudah bikin 2 video ya, kalian bisa tonton semuanya. Dan thank you banget, sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.